Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Olimpiade Kimia Basma, apa kabarnya? Oke, jadi hari ini Bapak akan memberikan materi mengenai konsep mol. Ya, jadi konsep mol ini adalah dasar perhitungan dari eh, mata pelajaran dari pelajaran-pelajaran atau materi-materi kimia. Oke, langsung aja apa itu konsep mol? Kita akan bahas ya. Oke, sekarang perhatikan gambar di sebelah kiri itu ada smartphone berjumlah 12 ya. Jadi ada 12 unit smartphone. Nah, 12 unit smartphone ini kalau kita singkat dalam jumlah 12 tadi itu bisa kita singkat dengan istilah satu lusin ya. Jadi satu lusin itu mewakili 12 unit. Tuh. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan satu mol? Jadi satu mol ini mirip analogi dengan yang 12 unit tadi. Jadi kalau 12 unit sama dengan 1 lusin, maka satu mol ini mewakili satu mol partikel mewakili 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, partikel di sini bisa berupa atom, molekul ataupun senyawa. 6,02 kali 10 pangkat 23 itu artinya 6,02 kali 10 pangkat 23, berarti nolnya itu ada sebanyak 23. Nah, itu kalau sedangkan 1 miliar aja nolnya ada 9, berarti 23 itu berapa gitu. Nah, jadi banyak ya jumlahnya. Jadi 1 mol partikel sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, berikutnya hubungan mol dengan beberapa besaran. Yang pertama adalah mol dengan massa. Nah, di sini kita lihat hubungan mol dengan massa dalam gram itu adalah mol sama dengan massa atau gram per AR, atau juga mol sama dengan gram per mr, di mana AR adalah massa atom relatif, sedangkan mr itu adalah massa molekul relatif. Jadi kalau AR ini untuk unsur, mr ini untuk senyawa. Tahu beda unsur dengan senyawa ya? Yaitu senyawa merupakan gabungan dari beberapa unsur. Contohnya H2O terdiri dari Contohnya senyawa H2O terdiri dari unsur H dan O. Nah, ini rumusnya massa gram per air atau gram per mr untuk mencari mol. Berikutnya dengan jumlah partikel. Nah, untuk jumlah partikel ini mol itu merupakan jumlah partikel per 6,02 kali 10 pangkat 23. 6,02 kali 10 pangkat 23 ini merupakan tetapan Avogadro atau bilangan Avogadro istilahnya. Selanjutnya untuk dengan volume gas. Nah, jadi sini ada dua keadaan. Yang pertama itu keadaan standar atau keadaan STP. STP ini kepanjangannya Standard Temperature and Pressure. Atau pada keadaan standar atau juga yang disebutkan pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Jadi keadaan standar itu adalah pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Sedangkan untuk pada keadaan tidak standar, untuk mencari mol itu menggunakan rumus ini, PV per RT. Ini merupakan persamaan gas ideal, di mana P itu adalah tekanan dalam satuan atm, V itu merupakan volume dalam satuan liter, R itu adalah tetapan gas ideal 0,082. Jadi ini tetapannya itu senilai 0,082, dan T itu suhu harus dalam Kelvin. Jadi kalau diketahui di soal dalam derajat Celcius, ubah ke Kelvin. Berikutnya yang terakhir yaitu hubungan mol dengan molaritas, di mana hubungannya adalah molaritas ini merupakan salah satu konsentrasi ya. Konsentrasi itu sama kayak gini. Berapakah sama dengan gini aja, rasa manis ya, bayangkan rasa manis. Jadi molaritas untuk 1 sendok atau untuk 1 gelas yang mengandung 1 sendok gula dengan 1 sendok gelas yang mengandung 5 sendok gula, itu mana yang lebih manis? Yaitu 1 gelas yang mengandung 5 sendok gula kan. Nah, jadi molaritas sama dengan rasa manis tadi gitu, konsentrasinya. Jadi makin tinggi rasa manisnya, makin tinggi rasa manisnya berarti konsentrasinya ataupun molaritasnya juga semakin tinggi gitu analoginya. Nah, jadi hubungan di sini adalah molaritas sama dengan mol sama dengan molaritas dikali volume. Volume harus dalam liter. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut. Nah, berapakah jumlah mol untuk 2,4 gram unsur karbon? Diketahui air karbon itu adalah 12. Massa atom radioaktif karbon 12. Jawabannya, jadi kita lihat hubungan tadi mol dengan massa. Nah, karena dia unsur, berarti AR jadinya. Gram per AR. Gramnya itu 2,4 gram,
airnya sama dengan 12, sehingga kalau dibagi yaitu 0,2 mol. Selanjutnya, berapakah jumlah mol 9 gram air? Nah, diketahui air H1O16. Nah, di sini karena dia H2 ini adalah senyawa, berarti kita harus pakai nanti mol sama dengan gram per mr. Nah, untuk mencari mr ini merupakan jumlah dari masing-masing unsurnya. Kayak di sini H, karena dia ada dua jumlahnya, maka 2 dikali ARH, yaitu 2 kali 1 jadinya. Lalu untuk O ada 1 kan, jadi 1 kali ARO, berarti sama dengan 1 kali 16, sama dengan 2 tambah 16 sama dengan 18, sehingga mol dari H2O adalah 9 per 18, yaitu 0,5 mol. Selanjutnya, berapakah jumlah atom dalam 4 mol unsur emas? Nah, berarti di sini dia nanya jumlah atom, berarti jumlah partikel. Berdasarkan rumus yang tadi, berarti hubungannya adalah jumlah partikel sama dengan mol dikali 6,2 kali 10⁻23. Karena di sini molnya itu ada 4, berarti tinggal kali aja. 4 kali 6,02 kali 10⁻23 yaitu 24,08 kali 10⁻23 atom. Inilah jumlah atomnya dari 4 mol emas. Berapakah jumlah mol dari 9,03 kali 10⁻24 molekul CO2? Oke, dia nanya mol, diketahui jumlah molekulnya atau jumlah partikelnya. Nah, kita di sini dia 10⁻24. Jadi 9,03 kali 10⁻24 itu sama dengan 9,03 kali 10⁻23 kali 10. Jadi satu unit ini diubah jadi 10. Kalau misalnya kita mau kurangin 2, misal 25 jadi 23, berarti kan ada 2 tuh yang dikurangi. Artinya nanti kita sini jadi kali 100. Nah, ini tuh lebih jelas matematika nanti aja nih. Kita buka sesi tanya jawab masalah ini ya, masalah 10,3 nih. Nah, sehingga jadinya 10 kali 9,3 sama dengan 90,3 kali 10⁻23 molekul. Nah, dapat jumlah partikelnya, dia kan ditanya mol nih, maka langsung aja masukkan ke rumus tadi. Berarti jumlah partikel dibagi tetapan Avogadro ini, sehingga hasilnya adalah 15 mol. Lanjut, berapakah jumlah volume untuk 0,5 mol gas oksigen pada keadaan standar? Jadi di sini dia tanya volume dari 0,5 mol gas oksigen. Kita ingat rumusnya tadi, volume gas sama dengan, kalau pada keadaan standar ya, volume gas sama dengan mol kali 22,4. Molnya masukin aja 0,5 kali 22,4, hasilnya adalah 11,2 liter. Lanjut soal ke-6, berapakah volume 14 gram gas nitrogen pada N2 ya, gas nitrogennya pada 27 derajat Celcius dan 2 atm. R-nya sekian, ARN 14. Nah, jadi di sini kita cari dulu molnya. Mol dari si gas nitrogen, yaitu pakai rumus gram per mr sebenarnya 14 per 28. 28 dari mana datangnya? Kita lihat di sini untuk 1N itu 14. Berarti kalau dia N-nya ada 2, kali 2 aja. 14 kali 2 28. Maka MR dari N2 adalah 28. Masanya tadi 14 gram, berarti 14 bagi 28 itu 0,5 mol. Untuk suhu kita rubah ke Kelvin, sehingga ini menjadi 300 Kelvin. Dan setelah dapat mol dan suhunya, kita masukkan mol sama dengan PV per RT, P-nya. Nah, ini kita rubah lagi karena ditanya lah volume gas ya, volumenya. Berarti kita pindah ruaskan sehingga dapatnya volume sama dengan mol kali R kali T per P. Ya, kalau ini Bapak Arab udah bisa nih ya pindah ruas ini. Jadi kalau ditanya V berarti RT-nya pindah ke kiri sehingga dia di atas, P-nya jadi di bawah. Masukkan nilai N 0,5 nilai mol, lalu R-nya 0,82, lalu suhunya 300 per tekanannya tadi pada 2 atm, sehingga dapat volumenya adalah 6,15 liter. Soal ke-7, berapakah jumlah mol 200 ml larutan HCl 0,1 molar? Dia nanya jumlah mol dari 200 ml larutan HCl 0,1 molar. Nah, di sini volumenya kita ubah ke liter, dari 200 ml ke 0,2 liter. Dapat 0,2 liter ya volumenya. Nah, karena ditanya mol, mol sama dengan molar kali volume. Molarnya 0,1 ya ini, dan volumenya 0,2, sehingga jumlah molnya adalah 0,02 mol. Lanjut soal ke-8, berapakah molaritas 250 ml larutan yang mengandung 4,9 gram H2SO4
diketahui ARH 1S32O16. Nah, di sini kita sama kayak tadi, volumenya kita ubah ke liter dulu, itu jadi 0,25 liter. Lalu kita mau cari mol, maka cari dulu MR-nya. Karena di sini diketahui gram ya. Tadi kan kalau mau cari molaritas itu N, nah ini M N V. Jadi kalau molaritas tuh nanti rumusnya ini dia, mol per volume. Maka kita butuh nilai mol. Nah, untuk mol itu gram per mr. MR-nya kita harus cari dari H2SO4 nya, karena nggak diketahui cuma AR aja. Sama kayak tadi, H itu ada 2, berarti 2 kali 1 ya, RH kan 1 nih, 2 kali 1 sama dengan 2. Lalu untuk S, karena jumlahnya cuma 1, berarti 1 dikali ARS. ARS itu 32, 1 kali 32 32. Lalu untuk O di sini jumlahnya ada 4, maka 4 kali ARO. ARO itu 16, 4 kali 16 itu harusnya 64, bukan 48, tapi hasilnya adalah 98, berarti ini salah ya, ini 64 harusnya. Nah, dapat MR 98, maka cari mol dari H2SO4 adalah 4,9 gram tadi per MR-nya 98. Hasilnya adalah 0,05 mol. Nah, dari sini kita dari persamaan mol sama dengan molar kali volume, kita pindah ruaskan molar volumenya jadi ke bawah ya. Jadi molaritas sama dengan mol per volume. Nah, molnya 0,05, volumenya 0,25 liter, sehingga didapatkan 0,2 molar. Nah, kalau sudah paham, bisa dikerjakan latihan berikut ya.